Yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kami dari kelompok 7 ya. Mohon izin untuk menyampaikan hasil diskusi kami terkait materi kami dari mata kuliah Psikologi Islam ya. Maaf sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Sebentar. Oke, sebentar. Oke. Nah, inilah materi kami kelompok 7 ya. Temanya pertumbuhan dan perkembangan dewasa ya dalam Islam. Anggota kelompok kami ada 5 orang ya. Ada saya sendiri, ada Anissa Nur Fajrina dari Indonesia, ada Siva Karimah, ada Sabila Iska, kemudian saya sendiri Muhammad Dafin Fendi. Kemudian materi yang akan kami bahas dalam kesempatan kali ini adalah pengertian fase dewasa dalam Islam, tanggung jawab dan kewajiban di fase dewasa, etika dan akhlak dalam kehidupan dewasa, peran dewasa dalam masyarakat Islam, tantangan fase dewasa dan solusi menurut Islam, kemudian konsep rumah tangga dalam Islam. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke topik, izinkan kami memberikan penghormatan terlebih dahulu kepada dosen pengampu kita ya, yang terhormat Ibu Sarina Lolita LCMSI dan juga teman-teman kami yang kami banggakan. Mohon dapat memperhatikan materi kami yang mungkin sangat penting ini ya untuk kehidupan kita di masa depan nanti. Amin. Oke, akan masuk ke dalam materi pertama, yakni pengertian fase dewasa dalam Islam ya, yang akan dijelaskan oleh teman kami, yakni Sabila Iska. Mirip sih. Oke, baik. Yang pertama ini adalah pengertian fase dewasa dalam Islam. Oke, dewasa sendiri ini dapat dijelaskan sebagai periode dalam kehidupan manusia di mana mereka ini mencapai kedewasaan fisik dan intelektual secara penuh. Kemudian tahap dewasa ini adalah masa di mana kendali orang tua ini hilang dan setiap individu ini ditugaskan untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dalam hal hukum, tahap kedewasaan ini adalah waktu dalam kehidupan manusia ketika mereka mencapai usia dewasa yang berarti mereka menjadi mandiri dan tegas. Nah, dalam Islam sendiri, kedewasaan seorang anak ini ditandai oleh dengan adanya perubahan fisik dan usia tertentu. Nah, dalam fikih juga menetapkan bahwa tanda kedewasaan bagi anak laki-laki adalah ihtilam atau mimpi basah, dan sedangkan bagi anak perempuan yaitu haid. Nah, jika tanda-tanda ini tidak muncul, mungkin kedewasaan dianggap tercapai pada usia tertentu saja. Oke, kedewasaan sendiri ini mempunyai 3 aspek juga ya. Yang pertama ini kedewasaan secara biologis, yang dimana dewasa ini merujuk pada tahap perkembangan individu yang telah mencapai kematangan seksual dan fisik yang penuh. Nah, proses biologis ini yang dikenal sebagai pematangan seksual atau pubertas. Nah, pada tahap ini pula terjadinya perubahan yang sangat signifikan gitu dalam tubuh individu, seperti dengan adanya perkembangan organ reproduksi, kemudian pertumbuhan rambut di daerah tertentu, dan perubahan suara. Nah, pada perempuan ini biasanya tanda-tandanya itu ada pubertas yang melibatkan menstruasi dan perkembangan payudara, sementara pada laki-laki melibatkan pertumbuhan testis, perubahan suara, dan pertumbuhan rambut di wajah. Nah, dewasa secara biologis ini juga berhubungan dengan kemampuan untuk memproduksi dan berkembang baik. Jadi selain itu terjadi peningkatan produksi hormon seks seperti estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki. Testosteron pada laki-laki, maaf. Yang memainkan peran penting gitu dalam mengatur fungsi-fungsi biologis yang berkaitan dengan perkembangan seksual dan reproduksi.
Kemudian yang kedua ada kedewasaan secara psikologis, yang dimana dewasa menurut psikologis ini adalah perubahan fisik, kognitif, dan sosio-emosional seorang individu yang dimulai setelah seseorang melepas masa remajanya. Nah, pada masa dewasa ini ya seseorang ini dianjurkan untuk membentuk suatu jati diri dan hubungan interpersonal dengan orang lain. Jadi pada proses tersebutlah gitu, fase dewasa ini berperan untuk mempertahankan suatu hubungan tersebut. Pasalnya fase dewasa ini tak hanya sekedar perihal bertambahnya usia saja gitu, tetapi juga kematangan emosionalnya. Jadi seseorang yang telah beranjak dewasa ini umumnya mampu memaknai setiap pengalaman hidup dan berusaha fokus dalam pengembangan jati dirinya. Gitu. Nah, kematangan psikologis ini juga mengacu pada kapasitas individu untuk membuat keputusan yang sesuai dengan lingkungan sosial yang menumbuhkan kebahagiaan mereka sendiri serta kesejahteraan orang lain. Kemudian yang ketiga ada kedewasaan secara spiritual. Yang mana kedewasaan secara spiritual ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menjalankan perannya sebagai seorang hamba. Tuhannya belum lagi. Bentar, bentar. Belum, belum. Nah, seseorang ini dikatakan dewasa secara spiritual jika ia telah mampu menerima bahwa dirinya ini hanyalah makhluk yang diberikan tugas oleh Sang Pencipta gitu. Nah, hal tersebut ini kemudian ditunjukkan lagi dalam perilaku di kehidupan sehari-harinya yang tidak lagi memandang dunia adalah segalanya gitu. Kemudian ia ini akan lebih menyibukkan diri menjadi seseorang yang Tuhan perintahkan. Nah, jadi bahwa kedewasaan di sini juga kedewasaan seseorang ini apa ya dapat menentukan gitu dengan tepat apa yang harus ia lakukan dengan pikirannya gitu. Kemudian beriman kepada Tuhan dan mempunyai kemampuan mencerminkan nilai-nilai Tuhan dalam kehidupannya gitu. Selanjutnya. Oke, di sini juga ada tanda-tanda seseorang ya telah dewasa menurut Islam. Yang pertama udah pasti ada balik ya. Balik di sini ada tanda-tanda juga, yaitu sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Kemudian yang kedua sudah mengalami haid bagi perempuan. Dan yang ketiga ini telah mencapai usia 15 tahun Hijriah ya, walaupun belum apa mengalami tanda-tanda fisik tersebut. Kemudian yang kedua, akil atau berakal. Yang pertama di sini yaitu seseorang yang memiliki akal sehat dan dapat memahami konsekuensi dari perbuatannya. Yang kedua, tidak sedang dalam keadaan gila, mabuk, atau mengalami gangguan mental berat. Oke, yang ketiga yaitu tandanya adalah mukallaf. Nah, mukallaf ini adalah gabungan gitu ya dari antara balik dengan akil gitu. Nah, jadi usia yang cukup, berakal yang sehat, dan kecerdasan atau rushd. Nah, mukallaf ini adalah orang yang sudah terkena beban hukum Islam ya, seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Nah, jadi dalam dalam Islam fase dewasa ini bukan hanya tentang usia atau fisik, tetapi juga menyangkut aspek mental dan spiritualnya gitu. Nah, seseorang ini dikatakan dewasa secara Islam apabila yang seperti tadi itu ia telah balik berakal sehingga menjadi mukallaf gitu, yang berarti ia telah sah menerima kewajiban syariat secara penuh dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Siapa? Kamu udah selesai. Udah selesai. Oh, lebih enakan langsung ya? Sama, gue juga. Oke, mungkin kita bisa masuk ke bagian tanggung jawab dan kewajiban di fase dewasa. Nah, seperti yang teman-teman tahu, setiap muslim itu pasti akan berada dan melalui masa balik atau akil balik. Nah, balik ini merupakan fase di saat tubuh berkembang dari anak-anak menjadi remaja atau dalam istilah umumnya
adalah masa pubertas. Nah, sedangkan di dalam Islam ada beberapa hal yang perlu diketahui gitu. Kalau misalnya kita tuh udah balik, di sini ada beberapanya. Yang pertama ini ada kewajiban dalam ibadah. Yang pertama ini ada wajib melakukan hukum syariat. Jadi seorang muslim yang telah balik wajib melaksanakan hukum syariat, yakni itu seperti melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi perkara yang memang sudah dilarang oleh Allah gitu. Yang kedua ini ya wajib sholat 5 waktu. Di sini sholat 5 waktu ini memang sejatinya itu udah harus diajarkan gitu sejak kita masih kecil gitu. Tapi pada tahap anak-anak pada fase sebelumnya, sebelum-sebelumnya ini mereka ini seringkali melewatkan sholat gitu. Maka dari itu jika nanti kita misalnya kita punya anak ataupun adik kita gitu, nah kita bisa tuh kita ajarkan kalau misalnya sholat itu harus diajarkan dari kecil gitu. Dan yang ketiga di sini ada laksanakan puasa Ramadan. Nah, di sini juga salah satu dari rukun Islam gitu kan. Nah, jadi rukun Islam yang satu ini juga wajib gitu hukumnya ditunaikan oleh seorang muslim ketika bulan Ramadan. Dan juga yang keempat sini ada zakat dan juga haji. Nah, buat kita atau anak kita atau adik kita atau keluarga kita yang emang sudah balik gitu. Jadi wajib hukumnya ini menunaikan zakat. Nah, karena zakat ini juga termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah. Dan untuk hajinya sendiri itu wajib bagi muslim yang mampu gitu dalam kesehatan jasmaninya, rohaninya ataupun finansialnya. Yang terakhir di sini dalam kewajiban ibadah ini adalah menutup aurat gitu. Menutup aurat bukan hanya sekedar untuk wanita, tetapi laki-laki pun juga harus menutup aurat ya teman-teman. Nah jadi menutup aurat ini tuntutan dari Allah gitu yang wajib dilakukan oleh mereka yang sudah balik. Menutup aurat ini juga merupakan salah satu upaya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk wanita ini harus aurat yang harus tutup adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Untuk laki-laki mulai dari pusar hingga patah kaki. Ribet nih kalau misalnya Gimana report. cara ngekliknya? Ini. Oh gitu aja. Bentar. Tanggung jawab sosial dan keluarga. Oh, singkat-singkat aja deh. Ini sih, pertama apa sih? Sosial dan keluarga kan? Gimana ada? Dan bentar, kok materi aneh hilang? Sumpah. Tadi udah, sumpah. Kok gue panik sih? Sosial dan keluarga. Nanti mau sama duluan. Kayak gimana sih? Tanggung jawab. Sumpah, dep mana tuh? Yang foto. Dep, dep, dep. Dep, 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 dep. Astagfirullahaladzim, kok hilang? Apa sih? Saya hilang. Oke, yang eh, selanjutnya sini ada tanggung jawab sosial dan juga ya ketika kita sudah di fase dewasa juga memiliki tanggung jawab sosial dan juga keluarga kita ya di sini ada tanggung jawab di sosialnya dan tanggung jawab di keluarga. Sedangkan tanggung jawab sosialnya ada tiga aspek gitu, ada pekerjaan, masyarakat dan juga warga negara. Tanggung jawab kita sebagai orang yang emang sudah balik yang sudah dewasa di sini dalam aspek pekerjaan ini
kita bisa melihat tanggung jawab kita dari etika kita, yaitu seperti menjaga integritas dalam pekerjaan kita atau menghindari sepertinya korupsi gitu kan yang emang sudah lumrah gitu di kalangan sekarang gitu. Dan juga bertindak secara jujur dan adil. Dan lalu dalam pekerjaan ini kita juga bisa bertanggung jawab dalam keadilan kita gitu. Keadilan dalam misalnya kita bertindak sesama karyawan kita, sesama karyawan atau sama bos atau gimana itu juga harus menanamkan sifat adil gitu. Nah, terus juga di sini ada yang dalam aspek masyarakat. Di sini tanggung jawabnya itu salah satunya ada kesejahteraan, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti kegiatan amal, membantu yang membutuhkan ataupun berkontribusi pada pengembangan masyarakat. Lalu juga untuk di warga negara, kita ini bertanggung jawab untuk salah satunya di demokrasi gitu, partisipasi dalam pemilihan umum, pemilu dan juga proses pengambilan keputusan politik gitu. Lalu bisa juga kita dalam menjaga keamanan gitu, kita bisa berperan aktif dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat, mungkin seperti melaporkan kejahatan-kejahatan kepada kepolisian ataupun yang lainnya. Kok bagian ini hilang? Slim banget. Astagfirullahaladzim. Ya, habis kamu kamu kenapa? Enggak, kan lingkungan. Ini diri sendiri. Solusi. Yang ini nih, dia nggak ada. Bentar, abis aneh siapa? Ini kan? Ini banyak gak? Maaf ya. Dalam. Normal sih. Yang dikit banget tuh saya normal. Gak banyak orang. Nah, lalu di sini ada tanggung jawab kita kepada keluarga kita gitu. Nah, yang pertama ini sebagai pasangan hidup. Nah, sebagai pasangan hidup ini juga kita bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan. Nah, suami dan istri ini wajib saling mendukung, menjaga kehormatannya dan juga berusaha memenuhi kebutuhan satu sama lain gitu, baik secara fisik maupun emosional. Lalu yang salah satunya contoh itu ada lagi dari finansial gitu. Nah, suami ini biasanya bertanggung jawab untuk memberi nafkah bagi keluarganya, ataupun sementara istrinya ini dapat berkontribusi dengan mengatur keuangan di rumah tangga. Lalu yang kedua kita punya tanggung jawab juga terhadap orang tua kita gitu. Mungkin seperti memberi nafkah, yaitu orang tua ini orang tua wajib memenuhi kebutuhan dasar anak gitu. Nah, sebagai makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan juga kesehatan, ataupun juga bertanggung jawab dalam merawat dan juga mengasuh gitu. Nah, menjadi teladan juga buat contoh adik kita atau kakak kita atau orang tua yang emang butuh apa contoh dari kitanya gitu, atau anak kita kelak gitu. Dan yang terakhir di sini tanggung jawab kepada anggota keluarga kita yang lain gitu. Udahlah, sikat-sikat bayi lah ya. Gak enak, mau mendapat. Lalu yang ketiga di sini ada tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga lingkungan. Nah, di sini dibagi lagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri ya, dan juga tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, di sini yang pertama tanggung jawab diri sendiri ini yang pertama pada kesehatannya, yaitu menjaga pola makan yang sehat, berolahraga yang teratur, tidur yang cukup, dan juga melakukan pemeriksaan secara rutin gitu. Terus untuk kebutuhan
Di sini memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan juga kebutuhan emosional dan psikologis lainnya. Lalu yang ketiga ada keputusan, yaitu mengambil keputusan yang bijaksana, bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan tersebut yang sudah kita ambil. Lalu yang terakhir di sini ada kematangan, yaitu seperti menyesuaikan diri itu dengan perubahan fisik dan psikologis yang terjadi seiring dengan usia gitu. Lalu yang kedua di sini ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Eh, yang pertama sini ada lingkungan gitu. Nah, kita bisa juga menjaga kebersihan lingkungan sekitar gitu, mengurangi polusi dan juga menggunakan sumber daya alam secara hemat gitu. Nah, terus juga ada sebagai warga negara, di sini menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara, mengikuti aturan hukum dan juga berpartisipasi dalam berkegiatan sosial. Lalu yang ketiga ada dalam hubungan. Nah, hubungan ini baik dengan keluarga ataupun teman dan juga masyarakat sekitar gitu, serta memberikan bantuan dan juga dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Yang terakhir ada pekerjaan, yang lalu ada komitmen dan juga ada perilaku. Nih, duduk. Lalu selanjutnya akan dipresentasikan oleh dilanjutkan oleh teman saya Rineshi. Coba berdiri. Coba berdiri. Baik, selanjutnya yaitu adalah etika dan akhlak dalam kehidupan dewasa. Nah, salah satu hal penting dalam kehidupan orang dewasa ya, yang pertama yaitu adalah hubungan dengan orang tua dan keluarga. Nah, kenapa ini merupakan hal yang penting? Karena seringkali saat kita sudah dewasa, kuliah, kerja, atau bahkan menikah nantinya, hubungan kita dengan orang tua dan keluarga itu bisa menjadi renggang. Bukan karena kita sudah tidak sayang lagi gitu, tapi karena kesibukan, kelelahan, atau merasa sudah mandiri dan juga tidak butuh mereka seperti dulu. Padahal dalam Islam sendiri berbuat baik dan menjaga hubungan dengan orang tua dan keluarga tetap menjadi kewajiban. Bahkan bisa jadi sumber keberkahan bagi hidup kita. Nah, dalam Al-Quran sendiri Allah menyebutkan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua yang ada pada surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak. Nah, kalau kita pikirkan gitu ya, ini tuh bukan merupakan hal kecil gitu karena artinya dari surat ini adalah berbakti kepada orang tua itu levelnya tuh sangat tinggi gitu di mata Allah. Bukan cuma sekedar kita sopan gitu, tapi benar-benar memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan juga hormat. Lalu, kalau nih kita masih kecil kan, mungkin bentuk berbakti kita ini adalah dengan menuruti nasihatnya, terus rajin belajar, tidak membantah perkataannya. Nah, tapi ketika kita sudah dewasa, berbakti ini maknanya menjadi luas gitu. Contohnya, yang pertama, kita jadi memberi waktu dan juga perhatian di mana di masa dewasa ini kadang kita sibuk banget gitu ya, entah kuliah, nugas, organisasi, kerja. Tapi justru di masa ini orang tua kita tuh rindu gitu ngobrol dengan kita. Mereka pengen tahu kabar kita tuh gimana. Nah, eh, kadang tuh orang tua juga gak butuh uang kita gitu. Mereka tuh lebih butuh kehadiran kita, perhatian kita, dan itu merupakan bentuk akhlak yang sangat besar di sisi Allah gitu. Lalu jangan membuat mereka sedih. Nah, walau mereka tuh nggak bilang gitu kalau misalkan eh, mereka sedih karena kita membantah ataupun lebih mengutamakan orang lain daripada mereka, eh, tapi bisa kita ubah dengan coba kita lebih mengutamakan orang tua, misalnya eh, jadi ngasih kado ke orang tua atau daripada lebih quality time dengan orang tua, dengan keluarga gitu. Karena akhlak orang dewasa itu bukan cuma tahu mana yang benar, tapi juga tahu mana yang lebih tepat gitu. Lalu berdasarkan hadis juga yang Rasulullah bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua yang
hadis riwayat Tirmizi. Nah, artinya kalau orang tua senang dan ridho sama kita, insya Allah hidup kita juga dilancarkan. Tapi kalau mereka kecewa dan marah, bisa jadi itu jadi penghalang dari keberkahan hidup kita. Contohnya nih, ada orang yang rezekinya seret gitu ya, selalu gagal usahanya. Nah, ternyata dia jarang gitu ya ternyata minta doa dari orang tua, sering membentak orang tua ataupun sering acuh tak acuh terhadap orang tua. Nah, setelah dia perbaiki hubungannya dengan orang tua dan juga minta maaf dan sering minta doa, nah hidupnya perlahan-perlahan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Gitu. Eh, Lalu yang kedua adalah akhlak terhadap sesama dan masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang kedewasaan, salah satu tandanya itu bukan hanya dari umur ataupun pendidikan, tapi bagaimana kita bersikap terhadap orang lain di sekitar kita. Orang yang benar-benar dewasa secara Islam itu adalah akhlaknya yang baik, bukan hanya kepada keluarga, tapi juga kepada tetangga, teman, masyarakat umum, atau bahkan kepada orang yang tidak dikenal sekalipun gitu. Dalam Al-Quran pun Allah kan menyebutkan bahwa Rasulullah diutus sebagai rahmatun lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan cuma untuk kaum muslimin saja, tetapi untuk seluruh umat gitu. Artinya di sini kita sebagai umat Rasulullah juga harus membawa manfaat dan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya nih, dengan menjaga tutur kata saat kita berbicara dengan teman, tangga, atau bahkan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Lalu juga bisa dengan membantu orang yang kesusahan, walaupun sekedar membantu barang bawaannya ataupun tidak menyebar hoax, fitnah ataupun komentar negatif di media sosial atau di bermasyarakat gitu. Selanjutnya eh, kita pun harus memberikan contoh akhlak terpuji gitu dalam kehidupan sosial dengan menebarkan senyum dan salam, menjaga lisan, menolong sesama, berperilaku jujur, sabar, menjaga hak dan kewajiban kita, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji gitu. Lalu yang ketiga adalah etika bekerja dan bermuamalah dalam Islam. Nah, dalam Islam, bekerja itu bukan cuma sekedar mencari uang gitu, tapi juga ibadah. Nah, kalau niatnya baik, jalannya halal, dan hasilnya digunakan untuk kebaikan, maka setiap aktivitas kerja yang kita lakukan ini akan menjadi ladang pahala gitu. Contoh seperti pada dalil surat Al-Jumu'ah ayat 10 itu artinya adalah maka apabila sholat telah ditunaikan bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, jadi setelah ibadah sholat kita tuh disuruh untuk tetap kerja, usaha, dan tetap ingat Allah. Nah, eh, etika bekerja menurut Islam ini ada yang pertama itu jujur dan amanah. Nah, di tempat kerja, kejujuran itu menjadi nomor satu. Baik kita jadi guru, pegawai kantor, penjual, ataupun apapun itu, kita harus tetap menjadi eh, manusia yang jujur. Contohnya, tidak mengambil uang perusahaan ataupun tidak mengambil waktu kerja untuk main-main seperti itu. Lalu kita pun diajarkan untuk profesional dan juga bertanggung jawab. Di Islam mengajarkan kita untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sungguh-sungguh, bukan asal selesai tapi dilakukan dengan kualitas terbaik yang bisa kita lakukan. Artinya, kalau misalkan kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, Allah pun pasti akan senang dengan hasil dan juga usaha kita. Lalu muamalah. Muamalah ini bukan cuma sekedar jual beli, tapi juga interaksi dengan uang, barang, dan juga jasa. Nah, Islam ini sangat mengatur muamalah karena eh, itu menyangkut hak orang lain gitu. Kalau kita salah langkah, kita pun bisa terjebak dalam dosa gitu ya. Misalnya nih, eh, yang pertama itu jual beli yang halal dan adil. Nah, dalam jual beli kita tuh harus menjual barang yang jelas kualitasnya, tidak menipu, lalu menimbang dengan jujur dan tidak mengurangi timbangan, tidak menjual barang haram seperti minuman keras, narkoba dan sebagainya. Lalu dalam bermuamalah pun kita tidak riba dan juga tidak menyakiti. Dah. Dalam bertransaksi, Islam ini melarang kita mengambil riba atau bunga dan juga melarang menindas atau merugikan orang lain. Contohnya, memberi pinjaman tapi tidak menuntut bunga, lalu tidak memanfaatkan kesulitan orang lain untuk keuntungan pribadi. Nah, kalaupun kita menjadi penjual, jangan mengambil untung terlalu tinggi dari orang yang tidak mampu gitu.
karena itu pun tidak berkah. Jadi, bekerja dan bermuamalah dalam Islam ini harus diniatkan sebagai ibadah gitu, dikerjakan dengan jujur, amanah, profesional, dan tidak merugikan orang lain. Bukan hanya soal ekonomi, tapi ini juga soal akhlak kita di dunia nyata sebagai orang dewasa. Nah, orang yang sudah dewasa bukan hanya yang bekerja dan cari uang, tapi juga yang bisa menjaga nilai-nilai Islam di setiap pekerjaannya dan dalam setiap transaksinya. Itulah tanda kita matang secara spiritual dan juga sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Siapa? Dapat. Dapat, dapat. Mau ngambil ini. Makan. Nggak ada. Bentar, bentar. Gue lapar banget. Dah. Berapa? Mana ini? Tinggal dipasang. Resume. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillah. Selanjutnya akan ada peran dewasa dalam masyarakat Islam ya. Oke, dalam masyarakat Islam, peran individu yang telah masuk fase kedewasaan sangatlah penting, teman-teman sekalian. Karena emang seperti mana tadi aku sudah jelas sama teman-teman sebelumnya ya. Nah, kedewasaan itu tidak hanya berarti kematangan fisik, tapi juga tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, pendidikan, maupun kontribusi terhadap umat. Nah, seorang dewasa diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran dan integritas, sesuai dengan nilai-nilai yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, ada pun beberapa peran utama yang harus dijalankan oleh individu dewasa dalam masyarakat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai pemimpin keluarga atau qawwam gitu dalam bahasa Arab ya. Nah, kepemimpinan keluarga dalam Islam menekankan keseimbangan antar aspek ruhiyah, kemudian ada akliyah dan juga jasadiyah. Jadi, ketiga aspek ini harus seimbang untuk bisa mencapai sebuah pemimpin yang ideal ya dalam Islam tentunya. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 menjelaskan bahwasanya laki-laki adalah pemimpin keluarga Ar-Rijal qawwamun 'alan nisa. Nah, bertanggung jawab tidak hanya dalam mencari nafkah, tapi juga mendidik untuk menjaga keluarganya. Nah, Ibnu Katsir menegaskan bahwa kepemimpinan ini mencakup pengatur rumah tangga, pendidikan, dan tanggung jawab finansial. Sehingga seorang laki-laki tidak hanya memimpin, namun juga bertanggung jawab atas segala aspek yang ia pimpin, baik itu dari rumah tangga, dari apa, tanggung jawab finansial dan juga pendidikannya. Jadi harus ditanggung jawab semuanya. Kemudian selain itu, kepemimpinan harus berlandaskan keadilan dan kasih sayang sesuai dengan Quran An-Nisa 34 tadi, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama agar keluarga mendapatkan keberkahan dan kemesraan. Dan dengan memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan ini, diharapkan keluarga yang berlandaskan Al-Quran ini menjadi keluarga Muslim yang kuat, harmonis, dan memiliki nilai-nilai Quran ini. Oke, kita lanjut. Kontribusi dakwah dan juga pendidikan. Dakwah dan pendidikan Islam saling berkaitan dalam membangun umat yang berilmu dan berakhlak mulia karena dengan kita berilmu kita bisa berdakwah dan dengan kita berdakwah kita bisa mendapatkan ilmu juga. Jadi saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Nah, di mana dakwah berperan mengajak manusia kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran serta pendidikan menjadi sarana pembentukan karakter dan pemahaman agama yang lebih mendalam bagi seorang individu tentunya. Kontribusi terhadap dakwah baik berupa harta, waktu maupun tenaga menjadi fondasi tegaknya Islam. Imam Hasan Al-Banna pun mengingatkan bahwa dakwah ini menuntut pengorbanan minimal jiwa dan harta untuk kemuliaannya. Jadi dakwah itu emang butuh pengorbanan ya, baik itu harta dan tenaga dan waktu juga ya. Namun itu adalah menjadi keistimewaan bagi kita ya, karena dengan berdakwah kita akan berkontribusi tinggi untuk masyarakat, untuk membangun peradaban, untuk membangun pendidikan yang ada di sekitar kita gitu. Terkhusus di masyarakat yang ada di sekitar kita. Dalam konteks pendidikan Islam, pemimpin diharapkan menjadi teladan dalam moralitas dan integritas, serta mampu membimbing peserta didik atau masyarakat menuju pengembangan diri yang optimal. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 125 yang Arabnya ya. Ud'u ila sabil rabbik a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan belajar yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Yang menegaskan bahwasanya pentingnya dakwah dan pendidikan yang bijak dan menyiarkan Islam secara luas dengan cara yang benar ya. Sehingga kita dapat berkontribusi tak hanya kontribusi kecil namun kontribusi besar yang dapat membangun bangsa umat yang ada di sekitar kita. Itu adalah dalam pandangan psikologi Islam, kepemimpinan adalah amanah yang besar karena ini peran dalam pembangunan umat dan negara ya. Nah, yang berfungsi sebagai penggerak
dan pembimbing umat serta pengelola negara dengan keadilan dan kebijaksanaan. Pemimpin Muslim memiliki kontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi setelah kita dewasa atau khusus laki-laki ya, ketika menjadi seorang pemimpin harus memiliki banyak kontribusi besar terhadap umat dan juga kepada negaranya. Nah, gimana sih kontribusi pemimpin kepada umatnya? Yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, pendidikan kesehatan dan keamanan. Nah, ini sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab pada umatnya harus bisa eh, apa ya? Memberikan atau memberikan ya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh umatnya dan yang paling kecil umat terkecil ya dari keluarganya seperti makan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan juga keamanan. Kemudian ada menjaga keamanan dan kesejahteraan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Kemudian mencegah kemungkaran dan kezaliman dengan menegakkan keadilan serta hukum Islam. Nah, ini juga sangat penting ya supaya selain aman dalam jangka waktu yang pendek atau singkat juga bisa aman dalam jangka waktu yang cukup panjang karena dengan menegakkan keadilan keamanan dan keadilan dan kedamaian itu akan senantiasa ada gitu di masyarakat Islam terkhususnya. Kemudian menginspirasi dan motivasi umat untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kemajuan. Nah, kemudian juga ada aspek kontribusi pemimpin Muslim kepada negara nih. Yang pertama membangun sistem pemerintahan yang adil dan makmur untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menghindari konflik sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Ini kurang lebih sama ya kepada umat karena ya mirip-mirip lah. Hanya saja tingkat keluasannya lebih luas daripada hanya sekedar umat saja ya. Karena kalau umat kan mungkin hanya sebagian dari satu negara gitu. Tapi kalau ini keseluruhan dari negara. Jadi harus membangun sistem pemerintahan yang baik dan adil, harus membuat negara itu terhindar dari konflik sosial, juga meningkatkan kualitas masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan, dan juga menjaga keseimbangan dunia dalam aspek ekonomi, sosial, politik dan keagamaan sehingga terciptalah kedamaian dan kesejahteraan di tengah-tengah rakyat sebagai seorang pemimpin dan seorang dewasa yang sudah siap menjadi pemimpin itu. Kemudian ada aspek psikologis yang mendukung kontribusi pemimpin. Yang pertama, kepemimpinan transformasional yang menginspirasi masyarakat untuk berpikir kreatif dan inovatif. Nah, ini ya, eh, dalam aspek psikologis, seorang yang menjadi pemimpin tentunya akan memiliki transformasi ya dalam tingkat berpikirnya ya. Dia akan menjadi lebih kreatif dan inovatif karena yang awalnya mungkin dipaksa untuk menjadi kreatif, nanti lama-lama akan menjadi kreatif sendiri ya dan inovatif sendiri karena emang sudah terbiasa gitu ya. Kemudian ada pemikiran kritis dan solutif dalam menyelesaikan masalah secara bijaksana ya. Sebagai seorang pemimpin tentunya kita juga harus dituntut ya memiliki pemikiran kritis dan solutif. Nah, dengan adanya ini seorang yang menjadi pemimpin akan memiliki pemikiran-pemikiran tersebut yang akan bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah di umatnya atau di negaranya. Kemudian komunikasi yang efektif untuk menyampaikan kebijakan dan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, tentunya setelah kita mempunyai inovasi kan, inovasi, terus kreasi dan juga pemikiran kritis dan solutif, kita tentunya harus bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran tersebut dengan cara yang bijak dan benar pula. Karena mungkin kalau misalnya caranya hanya bijak dan kurang benar, bisa salah paham juga. Tapi kalau misalnya caranya bijak dan benar dan bisa berinteraksi dengan masyarakat dengan baik, maka penyampaian-penyampaian ide-ide dan gagasan tersebut akan lebih mudah dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakatnya gitu. Kemudian empati dan kepedulian terhadap rakyat dengan memahami penderitaan mereka dan memenuhi kebutuhannya. Nah, tentunya sebagai seorang pemimpin, tentunya kita harus sering-sering turun kepada masyarakat gitu ya. Dan memahami penderitaan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka sehingga dengan turun kita akan memahami oh ternyata masalahnya ada di sini tuh masalahnya itu ada eh, di bagian ini tuh di bagian misalnya di bagian kesehatan. Nah, bisa tuh kita pahami, kita penuhi bagian tersebut. Nah, kemudian juga ada di bagian kebutuhan lain. Nah, kita kita apa bisa kita penuhi gitu ya. Ya itulah materi dari saya gitu ya tentang pemimpin di eh, peran-peran dewasa ya dalam masyarakat gitu ya. Oke, mungkin lanjut ke teman saya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bentar ya, Mat, tidak mau hilang lagi. Hah? Iya. Udah. Bentar ya, maaf ya, Sika. Ya Allah. Kok SS kirim ya? Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam tantangan fase dewasa dan juga solusinya untuk Islam. Yang pertama di sini ada tantangan moral dan juga gaya hidup modern. Yang pertama di sini ada empat ya teman. Yang pertama di sini ada pengaruh media sosial. Tantangan moral ini meliputi seperti resiko penyebaran hoax, disinformasi gitu, dan juga polarisasi opini dan juga cyberbullying serta potensi untuk memperburuk pencitraan diri dan juga kesombongan. Lalu yang kedua ada perubahan struktur keluarga dan juga komunitas. Nah, di sini gaya hidup yang konsumtif, pengaruh media sosial dan juga tekanan ekonomi serta perubahan dinamika keluarga juga dapat melemahkan nilai-nilai tradisional gitu yang memicu pergeseran peran dalam keluarga dan juga menciptakan kesenjangan sosial. Yang ketiga di sini ada tekanan ekonomi.
Nah, seperti yang tadi juga gaya hidup yang konsumtif atau ketimpangan sosial dan juga pengaruh media sosial. Lalu tantangan dalam globalisasi dan juga pertukaran budaya ini seperti serbuan banyak banget budaya asing yang dapat memiliki identitas budaya lokal dan juga dapat mendorong perilaku individualisme dan juga serta sekuler dan juga hedonisme. Untuk solusinya di sini yang pertama adalah pendidikan karakter gitu. Jadi pendidikan karakter yang kuat sejak dini dapat juga membantu individu memahami dan juga menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua di sini ada pengawasan penggunaan teknologi. Di sini mengawasi penggunaan teknologi dan juga media sosial dapat membantu mencegah individu ini terpapar dari konten-konten yang merusak moral dan juga moral dan juga etika gitu. Yang ketiga di sini ada penguatan literasi digital. Di sini meningkatkan literasi digital dapat membantu individu ini lebih kritis gitu dalam menghadapi informasi negatif dan juga menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Lalu yang terakhir sini yang paling penting itu sebenarnya ada peran agama gitu ya. Ada peran agamanya. Nah, agama ini dapat memberikan bimbingan gitu ataupun arahan dan juga integrasi spiritual yang dapat membantu individu ini mengatasi krisis moral dan juga sosial. Lalu di sini yang kedua ada manajemen stres dan juga emosi dalam Istana. Di sini apa sih manajemen stres itu? Manajemen stres ini terdiri dari dua kata yaitu manajemen dan stres. Nah, kata manajemen sendiri ini tidaklah sesuatu yang baru didengar, melainkan tanpa sadar dalam setiap kegiatan kita selalu melakukan manajemen itu sendiri gitu. Nah, jadi manajemen stres ini adalah pengelolaan atau proses mengelola, sedangkan stres ini bentuk psikologis yang mengalami tekanan gitu, tekanan yang berlebihan pada seseorang. Nyimpen barang Peduli saya. Udah penuh kan? Nanti ya.
Nah, jadi yang dimaksud dengan manajemen stres ini adalah tentang bagaimana seseorang melakukan suatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana, atau jadwal pelaksanaan, dan cara penyelesaian ini masalah yang ada gitu. Nah, manajemen stres ini sangat diperlukan untuk mengurangi dan mencegah stres yang dapat memicu dampak negatif. Nah, kalau dalam manajemen dalam stres dan emosi dalam Islam gitu ya, di sini dalam perspektif Islam ini yang pasti mencontohkan hal-hal yang baik gitu, dan juga ada beberapa faedah gitu dalam kayak misalnya sholat jika terlakukan seperti yang sudah ada di PPT ini. Nah, dalam praktek Islam ini dapat mengatasi stres sesuai ajaran Islam. Nah, dengan sholat, zikir, dan juga Al-Quran gitu, dengan membaca Al-Quran. Yang pertama ini ada sholat gitu. Nah, sholat ini bukan sekedar kewajiban gitu, tapi sholat ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar gitu untuk terapi rasa gelisah, dan juga cemas yang terdapat dalam diri manusia. Jadi nggak sekedar kewajiban semata gitu. Lalu di sini ada yang kedua, ada zikir. Nah, selain sholat juga, salah satu usaha untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ini yakni dengan berzikir. Nah, zikir ini menghadirkan daya relaksasi yang dapat mengurangi permasalahan stres dan juga menciptakan ketenangan jiwa. Makanya kalau misalnya kita berzikir ataupun kita di sholat kita kan kita zikir gitu kan. Nah, itu membuat hati kita terasa nyaman, dingin atau tentram gitu. Yang ketiga ada Al-Quran. Di sini penelitian kan ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran ini dengan menggunakan visualisasi dan sistem multimedia dapat memberikan relaksasi, menghilangkan kebosanan, kelelahan, dan depresi dan juga stres. Mungkin dari saya sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Syifa. Sebentar deh. Gak tahu, aku pindah kemana? Di dalam situ Ada pencahayaan. atau enggak? Ada tapi Ada apa sih? Aku nungguin guys. harus masih menjelaskan tau. Masih ada penjelasan aku. Masih. Kenapa apa? Aku baca saja di PPT doang kan. Aku ada di sini. Tapi nggak pantas. Yang di dalam tangga darurat kan. Di depannya. Oke. Boleh. Sini. Kamu sudahnya apa?
Mulai nggak? Ya, yang berikutnya itu ada konsep rumah tangga dalam Islam. Pengertian rumah tangga. Nah, rumah tangga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang dibentuk oleh individu-individu, biasanya melalui ikatan pernikahan dengan tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup secara materi dan emosional. Dalam Islam, rumah tangga adalah institusi suci yang bukan hanya tempat tinggal, tapi juga sebagai ladang untuk menanam nilai-nilai keimanan, cinta, dan kasih sayang. Rumah tangga itu dibangun juga atas berdasarkan mawadah, yaitu cinta, rahmah, yaitu kasih sayang, dan sakinah, yaitu ketentraman. Nah, suami istri dipandang sebagai mitra yang sejajar, yang saling mendukung, dan hubungan keluarga harus dijalankan dengan adil, penuh tanggung jawab, dan berdasarkan ajaran agama. Nah, jadi sehingga Islam itu tidak hanya melihat rumah tangga sebagai tempat tinggal, tetapi lebih sebagai tempat untuk menumbuhkan cinta, kasih sayang, dan juga nilai-nilai kebaikan. Ada rasa tanggung jawab, juga saling menghargai, dan yang paling penting, rumah tangga itu dibangun atas berdasarkan cinta dan rahmat dari Allah. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, bahkan dijelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup supaya kita bisa merasakan tentram, saling menyayangi, dan saling memahami. Jadi, rumah tangga itu seharusnya jadi tempat yang membuat hati tenang, bukan sebaliknya. Rasulullah juga mengajarkan kalau misalnya perlakuan kita terhadap pasangan itu cerminan siapa diri kita sebenarnya. Jadi penting untuk menjaga sikap, komunikasi, dan keadilan di dalam rumah tangga. Ini rasanya. Nah, oke, kita next. Berikutnya ada konsep rumah tangga. Nah, konsep rumah tangga dalam psikologi Islam itu menekankan pada keharmonisan, keseimbangan, dan hubungan yang penuh kasih sayang antara suami, istri, dan serta anggota keluarga lainnya. Rumah tangga dalam perspektif ini tidak hanya dipahami sebagai tempat tinggal atau apa namanya sekadar unit sosial yang terbentuk dalam ikatan darah, melainkan sebagai wadah utama bagi perkembangan jiwa dan akhlak setiap individu. Di dalamnya, setiap anggota keluarga, terutama suami, istri, dan anak-anak, itu berproses bersama untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara mental, emosional, dan spiritual. Nah, berikut ada beberapa poin utama nih dari konsep rumah tangga dalam Islam, dalam psikologi Islam. Yang pertama itu ada keharmonisan dan sakinah. Nah, rumah tangga Islam harus menjadi tempat yang menjadi rasa aman, tentram, dan damai bagi semua anggota keluarga. Konsep sakinah ini mencakup mawadah, cinta, dan ketertarikan, serta rahmah yang saling melengkapi untuk menciptakan ketenangan batin dalam keluarga. Yang kedua itu ada hubungan suami istri. Nah, Islam mengajarkan dan istri untuk saling menghormati, menyayangi, dan tolong-menolong sesuai fitrah masing-masing. Nah, suami itu sebagai pemimpin keluarga atau misalnya qawam yang bertugas memberikan nafkah dan perlindungan, sementara istri mendukung pengelolaan rumah tangga. Namun, kerjasama dan pembagian tanggung jawab yang adil sangat ditekankan untuk menjaga keseimbangan emosional dan psikologis keluarga. Bukan berarti hal ini Islam itu melarang untuk seorang istri itu bekerja, tidak, tetapi harus ditakar nih, misalnya mereka suami dan istri bekerja. Nah, kalau di rumah itu ya tugasnya itu tanggung jawab dibagi dua gitu, tanggung jawab rumah gitu. Jadi tidak hanya satu satu belah pihak yang merasa terberatkan gitu. Ya, poin berikutnya ini adalah komunikasi dan interaksi positif. Nah, hubungan yang baik antar anggota keluarga biasanya dibangun melalui komunikasi yang efektif, saling menghargai, dan interaksi yang demokratis. Nah, hal ini itu penting untuk menciptakan suasana yang harmonis dan mengatasi konflik dengan cara yang damai.
Nah, berikutnya ada kesejahteraan psikologis. Rumah tangga yang sehat dalam perspektif psikologi Islam tidak hanya soal fisik, tetapi juga kesehatan mental dan emosional. Lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan dukungan emosional akan membantu menjaga stabilitas psikologis semua anggota keluarganya, termasuk anak-anak di dalamnya. Nah, apa namanya poin yang terakhir itu ada nilai-nilai keislaman dan pendidikan moral. Nah, rumah tangga ini berfungsi sebagai penumbuhan nilai-nilai agama. Jadi anak tuh harus diberikan nilai-nilai agama sejak dini gitu. Sepertinya misalnya nilai kebaikan untuk saling tolong menolong, toleransi, saling menghargai pendapat orang lain dan nilai-nilai keagamaan ini dan pendidikan moral ini harus sesuai gitu dengan ajaran ajaran Al-Qur'an dan hadis gitu. Agar membentuk agar membentuk akhlak mulia dalam diri seorang anak hingga ke depannya. Gue habis ngerem. Dana yang berupa itu memperbaiki lanjut ke berikutnya ini adalah problematika rumah tangga. Yang pertama itu ada komunikasi yang buruk. Solusinya adalah melakukan musyawarah atau syuro. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Nah, dalam Islam, musyawarah adalah cara menyelesaikan masalah dengan berdialog dan mencari titik temu, bukan saling memaksakan kehendak. Dalam konteks rumah tangga, ini berarti pasangan harus duduk bersama untuk mendiskusikan masalah, bukan menghindarinya atau menyimpannya sendiri. Yang kedua, itu menggunakan kata-kata yang baik dan penuh kasih sayang. Hal ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 53. Nah, kata-kata itu bisa membangun atau menghancurkan. Jadi, dalam suatu rumah tangga ataupun pernikahan, bicara lembut dan penuh empati itu bisa meredakan emosi dan menumbuhkan rasa aman. Nah, Islam ini sangat menekankan adab dalam berbicara, bahkan saat marah sekalipun. Yang berikutnya, masalah kedua adalah masalah ekonomi. Solusi yang disediakan adalah ikhtiar dan bertawakan kepada Allah. Hal tersebut terdapat dalam Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Nah, Islam ini mengajarkan bahwa usaha maksimal dan keyakinan pada pertolongan Allah harus berjalan beriringan. Masalahnya, eh, kadang tuh ada ada orang yang kayak cuma berdoa doang tetapi tidak melakukan usahanya. Nah, hal ini itu salah karena dari Quran surat At-Talaq saja menyebutkan eh, bahwa jika ingin mendapatkan rezeki, ya kamu tuh harus bekerja gitu dan berdoa gitu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga sesuai kemampuannya. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Nah, eh, hal ini tuh menyatakan bahwa suami ini memiliki kewajiban gitu dalam menafkahi keluarganya gitu. Bukan berarti suami harus menjadi orang kaya terlebih dahulu atau gimana. Tapi yang penting seorang suami itu harus bertanggung jawab kepada keluarganya. Karena kalau suami tidak bertanggung jawab, hal itu tidak ber, apa namanya tidak tidak sesuai gitu dengan ajaran yang terdapat di Al-Qur'an tersebut. Nah, masalah berikutnya adalah pengasuhan anak. Poin yang pertama ini yaitu menjadi teladan yang baik untuk anak. Nah, anak itu terlahir secara fitrah. Bisa dibilang tidak tidak tahu apa-apa dan fitrah itu pada dasarnya baik gitu ya. Nah, karena itu seperti di dalam rumah tangga anak itu eh, harus diajarkan dengan yang baik. Karena anak itu belajar lebih banyak dari melihat, bukan hanya mendengar.
Nah, jadi kalau misalnya nih orang tua jujur, penyayang, sabar, maka anak pun akan cenderung akan meniru hal tersebut. Nah, jadi itu jangan berharap gitu kalau misalnya anak-anak berubah, tapi kitanya sendiri sebagai orang tua tidak memberikan contoh yang baik kepada anak tersebut. Yang kedua, memberikan pendidikan agama. Nah, agama itu memberikan anak fondasi moral. Ini bukan cuma tentang hafalan, doa, tapi nilai sabar, kejujuran, saling menghargai. Nah, karena tuh pendidikan pendidikan agama sejak kecil itu merupakan investasi dalam membangun karakter anak. Yang kedua itu memberikan kasih sayang. Eh, Seperti pelukan, pujian, waktu apa quality time itu merupakan salah satu yang dapat membuat emosional anak tuh terpenuhi gitu sejak dini. Jadi secara tidak langsung nanti ke depannya anak-anak tidak akan mencari gitu dari luar karena mereka itu sudah tercukupi dari dalam seperti itu. Yang terakhir itu mengajarkan musyawarah. Nah, hal ini penting nih karena anak-anak tuh eh, kan makin lama tuh makin bertumbuh ya. Jadi tuh anak-anak tuh harus dilibatkan dalam obrolan dan keputusan ringan. Kayak hal ini tuh di harus di- diperlukan karena untuk menumbuhkan rasa dihargai dan tanggung jawab sejak dini. Anak yang dilibatkan dalam misalnya dalam musyawarah atau diskusi biasanya akan lebih terbuka dan punya rasa kepemilikan terhadap aturan keluarga. Yang berikutnya adalah keseimbangan peran. Nah, suami dan istri harus saling membantu dalam membangun rumah tangga. Nah, rumah tangga ini kan bukan hanya kerja sama satu orang ya. Ada beberapa pihak yang berkait gitu, misalnya suami dan istri. Mereka tuh harus saling membantu gitu, misalnya yang seperti yang saya bilang tadi, misalnya kedua kedua pihak tuh bekerja, suami dan istri bekerja. Nah, pekerjaan rumah tuh setidaknya dibagi dua gitu, agar tidak membebankan salah satu pihak sehingga apa namanya hubungan keluarga atau rumah tangga tuh menjadi harmonis gitu loh karena kan kalau orang merasa terbebani ya mereka merasa lelah dan kayak udah tidak mau lagi gitu tidak mau untuk bersama gitu dengan pihak tersebut karena merasa kalau misalnya ini kok kenapa kenapa aku semua gitu loh padahal kan kita tuh bersama gitu kita membangun keluarga ini bersama tapi kenapa kayak cuma aku sendiri yang apa namanya membangun rumah tangga ini gitu. Yang berikutnya itu oke. Yang berikutnya itu konflik dengan keluarga besar. Nah, hal ini tuh dalam Islam tuh ada ada dalilnya tertentu. Yang pertama itu berbakti kepada orang tua, namun tidak mengorbankan keharmonisan rumah tangga. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Nah, hal ini perlu ditekankan karena eh, memang kita sebagai anak tuh harus tetap apa namanya harus tetap hormat gitu kepada orang tua. Tetapi kita tuh juga harus melihat gitu pasangan kita, apakah pasangan kita merasa tertinggal atau pasangan kita terasa sakit hati dengan apa yang misalnya suami kita apa namanya suami kita lebih lebih mementingkan keluarga besarnya gitu dalam keputusan-keputusan penting gitu. Jadi prioritas emosional dan keputusan utama ada pada pasangan kita. Nah, jangan sampai mertua atau orang tua menjadi sumber konflik tanpa kita sadari. Yang kedua itu ada suami bertanggung jawab menjaga keharmonisan. Hal ini terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Nah, suami itu bukan hanya sekadar pemimpin gitu. Tetap, tetapi seorang suami itu harus memimpin dengan yang bijak gitu. Nah, suami itu harus mampu apa menengahi antara keluarganya sendiri dan istrinya dengan adil, tidak berat sebelah. Berarti kepemimpinan berarti melindungi dan memprioritaskan kebahagiaan rumah tangga.
Nah, hal ini juga sebenarnya berlaku sebaliknya ya. Ketika misalnya apa namanya seorang suami berada di dalam posisi yang tidak menyenangkan di pihak dalam pihak keluarga besar perempuan, perempuan juga harus apa namanya menolong suaminya gitu karena mereka tuh sudah terikat gitu dalam ikatan pernikahan gitu loh. Seperti itu. Dan yang terakhir ini ada kejenuhan dalam pernikahan. Nah, apa sih solusinya kalau misalnya jenuh gitu dalam pernikahan? Yang pertama, meniatkan bahwa pernikahan adalah ibadah. Nah, eh, kalau misalnya tujuan pernikahan itu hanya untuk cinta atau kenyamanan. Hal tersebut itu bisa habis kalau misalnya nih kita tuh dilanda kesusahan. Tapi kalau misalnya niatnya yaitu ibadah, semua tantangan menjadi ladang pahala. Bahkan sabar terhadap pasangan itu jadi bernilai tinggi di sisi Allah. Yang kedua itu menjaga keharmonisan dan kemesraan suami istri. Jadi tuh ya kalau misal ini dari awal tuh jangan cuma manis di awal aja gitu. Nah, Islam ini mengajarkan pentingnya romantisme halal, perhatian kecil yang berkelanjutan gitu, bukan ya dari di awal doang dari pertemuan di awal doang, tetapi selanjutnya sampai akhir hayat. Dan komunikasi yang membangun cinta, bukan bukan yang dapat menghancurkannya. Yang berikutnya itu memberikan perhatian dan kejutan. Nah, mungkin bagi pasangan kalian gitu atau pasangan kalian di masa depan tuh kayak ya memberikan ini apa namanya perhatian seperti pujian, hadiah kecil ataupun kayak apa surat-surat cinta gitu. Hal ini tuh ya untuk memperbaharui semangat dan menyuburkan rasa cinta yang sudah mulai layu. Yang terakhir itu kita tuh harus bersyukur atas pernikahan. Nah, jangan kayak merasa kalau misalnya tetangga itu lebih baik pernikahannya atau gimana atau misalnya orang lain dilihatnya lebih oke gitu. Tapi kalian juga harus bersyukur kalau misalnya kalian tuh mendapat pasangan yang bersama kalian saat ini. Dan kalian harus apalagi berpikir lagi, oh sejak awal kenapa ya pengen menikahi pasangan ini? Karena apa? Oh karena ini, karena dia baik, karena dia mengerti aku seperti itu. Jadi itu kita tuh harus bersyukur gitu loh dengan apa yang sudah didapatkan. Ini selanjutnya ngapain ya selanjutnya? Selesai. Udah kesimpulan ya Nggak kesimpulan. usah banyak dibaca aja terus gitu. Kalau misalnya langsung tutup kan? Insya Allah. Bentar. Dan Ini gamesnya gimana? Soalnya abis kesimpulan games. Diskusi. sesi sesi mencet ya kalau mencet nanti akan Kalau sampai di grup WA nih. Kalau ngechat. kalau boleh terus baru dan itu namanya gamesnya Zoom ada tambahan. Oke, berikutnya itu kesimpulan. Jadi intinya itu pada fase dewasa dalam Islam, perkembangan dan pertumbuhan seseorang itu mencakup aspek rohani dan juga jasmani. Nah, individu itu pada fase ini tuh sudah mulai mencari makna hidup, memperkuat nilai-nilai agama, dan mengaplikasikan norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perkembangannya juga dapat melibatkan penyesuaian diri dengan perubahan lingkungan, tanggung jawab baru, dan bahkan pencarian identitas diri. Nah, mungkin untuk games dan diskusi akan dilaksanakan di kolom chat nanti sambil di Zoom nanti. Oke, jazakumullah. Mungkin sampai sini saja presentasi kita kali ini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.